Oke, ini dia vacuum cleaner kita. Sudah datang paketnya. Jadi ini videonya kita akan unboxing dulu apa yang kita dapat dari vacuum cleaner merek Beko. Jadi kalau dari harga, ini harganya kemarin dari kita pesan online harganya 1,6 juta ya. Kita mau bongkar dulu baru kita lihat speknya, bongkar bungkusnya. Oke. Entah bagaimana, tapi bongkar paket ini termasuk salah satu hal yang cukup menarik ya buat saya. Nggak tahu apa mungkin semua orang merasakan hal yang sama ya. Paket datang, nah bongkar paket ini termasuk salah satu treatment juga ya untuk menyegarkan pikiran sambil kita bongkar. Nah, bungkusnya tidak saya robek-robek karena terkadang saya memerlukannya untuk mengirim barang, jadi dia tidak jadi sampah ya. Nah, ini dia vacuum cleaner dari Beko seharga 1,6 juta ya. Dari gambarannya dia seperti tongkat ya. Nah, judulnya di sini 2-in-1 rechargeable stick. Jadi vacuum cleaner ini ada 2 dalam 1 yang bisa dicas ulang dan bentuknya seperti tongkat ya, stick. Di sini keterangannya dia memakai baterai Li-ion 25 volt, 25,2 volt. Di sini lambang berputar ini adalah maksudnya rechargeable ya. Nah, ini dia 2-in-1 electric brush. Wah, kita akan lihat nanti apa itu yang maksud electric brush. Nah, jadi pemakaiannya dia adaptor inputnya 100 sampai 240 volt, 50 Hz. Normal ya, 0,5 ampere. Baterai 25,2 Li-ion 2000 mAh. Jadi ini tanpa kabel ya, kita bisa bebas menggunakannya ke daerah-daerah yang jauh dari colokan listrik karena dia sudah disematkan baterai dengan kekuatan
2000 mAh ya. Dimensinya 770 mm kali 290 kali 140 mm. Beratnya 3,65 kg, jadi nggak sampai 4 kilo. Made in VRC. Nah, di sini keterangannya, dia ada menyediakan dengan 4 bahasa ya. Nah, ini yang bahasa Inggris. Keterangannya dia pemakaian 42 menit, waktu beroperasi kapasitasnya 0,7 liter, dustbin ya, tempat pengisapan, tempat mengumpulkan debu-debu. Dia tabungnya di dalam 0,7 liter. Special design for parking ya. Jadi desainnya bisa sangat mudah ya diletakkan ya. Mudah karena bentuknya seperti tongkat, kita tinggal letakkan, sandarkan. Tray clean, emptying of dust container with. Nah, di sini dia ada tombol ya untuk membersihkan tabung penyimpanan debu dengan satu tombol. Jadi dia sudah ada fitur ini ya, tray clean, membersihkan debunya. LED light nozzle help you to better show the dark corner. Nah, di sini juga ada lampu LED ya, yang bantu kita untuk melihat di daerah-daerah sudut-sudutan, di pojok-pojokan yang gelap, untuk melihat kotoran ya. Jadi dia sudah ada lampu bantuan ya bagi kita ya. Jadi kita bisa melihat yang mungkin seperti di belakang sofa, di sudut lemari ya. Jadi yang terhalang cahaya, jadi kita tidak bisa melihat dengan jelas kotorannya, debunya. Nah, dia sudah ada LED ya untuk menerangi. Nah, aksesoris di sini crevice tool, attachment for furniture, wall mount. Nah, di sini ada aksesoris tambahan ya untuk membantu kita menggunakannya ya, untuk membersihkan dinding dan lain-lain ya. Kita lihat nanti di dalam ya. Oke. Oke, sekarang saatnya kita bongkar kotaknya ya. Salah. Ini atasnya. Membongkarnya harus dari atasnya ya. Nah, jadi di dalam dia sudah ada kardus pengaman ya. Agar saat pengiriman ke konsumen, dia benar-benar sampai dalam keadaan aman ya, benar-benar precise ya. Dari Beko mengamankan alatnya sampai ke tangan kita. Dia memberi kardus yang benar-benar bentuknya langsung sesuai dengan alat yang dikirimnya ya.
karena masih banyak produk yang mengirimkan dia tanpa kardus seperti ini ya. Sebagian hanya menggunakan styrofoam ya. Namun ini dia dengan kardus. Mungkin tujuannya biar ini ya lebih ramah lingkungan ya. Mudah hancur ya bila terkena air, mudah hancur, tidak seperti bahan styrofoam yang dari bahan plastik ya. Dia akan sulit terurai ya, butuh puluhan atau ratusan tahun mungkin ya. Nah, ini dia ada buku panduan ya. Buku panduan dengan berbagai bahasa. Di sini di buku panduan ada tahapan kita, jadi kita tidak akan keliru ya memasangnya sampai dia jadi. Komponennya terhubung semua, ada panduannya, ada di halaman 7. Nah, jadi setiap pembelian alat juga kita selain melihat dayanya ya, pemakaian daya, agar kita bisa menyesuaikan dengan daya di rumah kita, juga tetap kita selalu harus, yang terutama adalah memperhatikan peringatan-peringatan ya dari alat tersebut agar tidak terjadi kecelakaan ya, baik bagi kita maupun alatnya ya, supaya tidak rusak ya dan awet. Jadi kita bisa pakai sampai puas ya. Ini ada kartu garansi. Jadi Beko ini memberikan garansi. Garansinya untuk alat ini dia memberi garansi 1 tahun ya. Yang paling tinggi garansinya 3 tahun itu adalah untuk item kulkas 200 liter atau lebih, 4 pintu. Nah, jadi yang paling tinggi kulkas ya. Di sini garansi yang paling rendah itu 1 tahun ya. Oke, ini kita simpan ya, jangan hilang sebelum 1 tahun. Nanti kalau ada gagal produk, kita tidak bisa klaim. Jadi sebelum habis masa waktu garansinya, selalu ingat menyimpan kartu garansi ya. Itu selalu diingat, karena sering seperti peralatan-peralatan yang durasinya lama seperti spring bed yang garansinya 10 tahun, 5 tahun. Nah, namun buku garansinya hilang, jadi sia-sia garansinya, kita tidak bisa klaim saat terjadi kerusakan. Nah, seperti itu. Jadi sebelum garansinya habis, ingat untuk selalu menyimpan kartu garansi sampai habis, baru boleh dibuang. Nah, karena saya juga tidak tahu ini itemnya apa saja, kita keluarkan dulu semua. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita mendapat 8 item ya. Jadi itemnya paling banyak di bagian kepala pengisap ya. Nah, ini kepala pengisap 1 untuk lantai ya. Untuk lantai ini
kepalanya. Jadi kita tidak perlu membongkok ya buat sakit pinggang. Nah, ini kepala pengisap yang nomor 2 untuk menyedot kotoran di sudut-sudut ya. Nah, ini juga penyedot ya, untuk bagian-bagian ya, sudut-sudut juga ya, bisa dibilang seperti itu, yang mungkin bagiannya seperti sudut mobil atau apa yang terbuat dari karpet. Jadi ada sapunya di sini ya, sambil disapu abunya naik, nah disedot kemari. Nah, jadi ini bedanya, sama-sama bisa untuk pojokan, hanya ini lebih tipis dan dia tidak punya bulu untuk menyapu ya, hanya menyedot saja. Jadi di sini ada sapunya. Jadi untuk bahan-bahan kain yang mengandung debu bisa kita gosok, brus, dan abunya diisap ke dalam. Jadi untuk matanya, ini kepala penyedotnya ada 3. Ini juga kita mendapat 1 buah charger ya. Buat charger. Ini holder ya. Nah, ini dia mesin utamanya ya. Ini mesin utamanya. Penggunaan dayanya 150 watt. Voltasenya 25,2 volt. Nah, di sini ada aturan dia buat only be used with charger MC2805 AV. Jadi dia tidak mengizinkan kita untuk memakai charger di luar dari tipe ini, karena untuk menjaga agar komponen dalam mesin ini tidak rusak ya, ataupun mungkin baterainya. Jadi dia hanya menyarankan ini. Jadi bila kita memakai jenis yang lain dan terjadi kerusakan, dia tidak akan menanggungnya ya, karena itu sudah di luar dari ketentuan yang dia buat ya. Nah, ini tempat baterainya ya, 2000 mAh. Jadi sini baterainya, jadi kita bisa akses segala tempat ya, tanpa harus kesandung dengan kabelnya ya. Kita bebas makanya. Sekarang kita mau bongkar pasang ya, semua ya, sekaligus kita akan mau coba alat ini ya. Jadi pertama ini holdernya. Jadi pemasangan holder ini adalah di tempat di dinding ya, dimana kita akan memperkirakan dimana kita akan menyimpan nanti alat ini. Nah, kita tinggal pakukan ke dinding. Nah, lalu dia akan ditempatkan seperti ini. Nah, dia akan menggantung seperti ini. Ini di dinding. Sini ada disediakan skrupnya ya. Sudah disediakan skrup sama pisernya. Jadi untuk holdernya itu dan ini lubang chargernya ya, jadi model bulat ya. Kita colokkan kemari.
Aduh. Nah, ini adalah indikatornya ya. Bila kita melakukan pengecasan, ini indikatornya bahwasanya dia sedang melakukan pengisian ulang ya. Jadi kalau ini tidak hidup berarti tidak ada arus yang masuk ya. Jadi itu dia indikatornya. Nah, untuk penyambungannya dia sudah ada tombol di sini ya, knob ya. Kita tinggal sorong. Nah, dia sudah mengunci. Untuk melepasnya tinggal tekan knobnya. Pasang, terkunci. Sangat kokoh ya, tidak goyang. Nah, untuk yang pembersih lantai atau dinding-dinding yang plafon yang cukup tinggi ya, kita bisa memakai alat sambung ini. Kita sambung lagi sini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia untuk menjangkau yang tinggi. Nah, ini kita coba, itu ada kotoran ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Ini tombol untuk powernya ya. Ini mengatur kekuatan daya hisapnya. Pelan dan kuat maksimum. Nah, untuk pojokan juga seperti itu kan. Atau untuk orden ya. Ini sampahnya. Ini untuk menggapai tempat-tempat yang perlu memakai brus, namun juga tempatnya mungkin sempit ya, lorong-lorong antara lemari. Namun bila untuk tempat yang lebar, kita bisa memakai ini ya. Jadi ini kepalanya juga fleksibel ya, bisa kiri, bisa kanan, bisa nekuk. Dia akan memudahkan kita saat membersihkan ya. Nah, untuk membersihkan tempat yang lebar, kita pakai kepala yang ini. Jadi sangat fleksibel ya. Kepalanya bisa berputar, bisa ditekuk. Dan tingginya juga pas ya. Bisa disesuaikan dengan tinggi orang dengan ukuran orang Asia maupun orang Eropa ya. Orang Asia cukup sedikit lebih landai, orang Eropa sedikit lebih tegak makanya ya. Nah, kita coba. Nah,
Nah, di sini dia juga ada lampu ya untuk masuk ke dalam celah di bawah-bawah kolong lemari ya. Jadi kita bisa melihat apakah di dalam sudah bersih. Nah, ini dia sampahnya cukup banyak ya. Walaupun kelihatan tadi tidak begitu banyak, namun ternyata setelah disedot dengan pengisap debu, dia jauh lebih bersih ya daripada kita sapu dengan sapu biasa. Nah, ini adalah mode kedua, mode hand vacuum. Nah, seperti ini. Dia tidak mampu ya membersihkannya. Jadi kita perlu mengganti matanya. Nah, mungkin seperti ini dia tidak bisa dapat membersihkannya. Nah, disinilah kita perlu mengganti matanya dengan yang lancip ya. Nah, jadi biasa di mobil kita sering menjumpai lekukan-lekukan seperti ini. Nah, itu dia. Nah, untuk alatnya sendiri ya, di sini juga kita perlu tahu untuk membersihkannya. Di sini dia semua bisa dibersihkan ya, seperti ini. Tabung filter belakang tinggal putar ke bawah. Sini ada tombol gambar kunci dan buka, kita putar ke bawah sedikit. Nah, ini bisa kita cuci. Ini filternya juga bisa kita cuci, atau kita blower ya. Jadi tergantung, ini karena masih baru, jadi ini hanya contoh. Nah, untuk membuka ini juga sangat gampang ya. Ini untuk melepas komponen. Nah, jadi alat ini, pengisap ini bisa kita bersihkan ya. Ini ada tong sampah. Jadi ini yang dimaksud tadi di kardusnya. Dengan istilah tray clean ya. Tray clean membersihkan dengan satu tombol. Nah, ini dia, ini tombolnya. Jadi kita membersihkannya tinggal menekan tombol ini dan katupnya terbuka, kita tinggal buang isinya. Nah, jadi ini yang dimaksud tray clean dengan one button ya, bersihkan komponen ini dengan satu tombol. Oke, nah ini bisa kita bersihkan juga, kita cuci lalu keringkan sebelum pemakaian. Nah, seperti ini, dengan menarik tombol ini di sini keluar. Nah,
Ini semua bisa dilepas ya komponennya. Sini ada tulisan lock dan unlock. Nah, ini bisa kita cuci, kita bongkar semua. Nah, kita cuci. Ini filternya juga bisa diganti ya sesuai umurnya. Ini dicuci. Nah, setelah selesai dicuci, nah, jadi setiap pemakaian, setelah selesai kita memakai, biasakan ya ini setelah buang sampahnya, debu-debu yang lengket di sini kita bersihkan semua, cuci, keringkan, lalu disimpan. Jadi alat ini bisa awet ya. Jangan dibiarkan menumpuk, lama-lama kotorannya akan ngendap di filter-filternya, dan untuk pemakaian selanjutnya dia akan susah ya untuk dibersihkan. Oke, inilah dia unboxing kita dan tes produk untuk vacuum cleaner dari Beko. Dukung terus channel ini agar tampilan dan informasinya kedepannya lebih jelas dan bermanfaat ya. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih.